Shalom Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua, selamat menikmati hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, hari ini kami mau mengucap syukur, sebab di dalam setiap musim hidup kami, Kau tetap bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Well, hai teens, ketemu lagi sama aku di bulan Juni 2020. Wow, aku harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan semangat dalam Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita mulai, sebelum aku share sesuatu pada siang hari ini, aku mau kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biar apa yang kami renungkan hari ini boleh kami lakukan Bapak. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapak, anak-anak-Mu yang berjalan dalam kebenaran dan melakukannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapak, kami buka hati pikiran kami Bapak untuk belajar lebih lagi tentang Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke. Dulu aku pas sekolah, aku inget banget waktu ulangan harian, teman-teman aku semuanya hening saat ada guru kan. Aku pas sudah penjurusan masuk kelas IPA. Terus begitu guru keluar, aku langsung refleks ngelihat sekitar. What will happen? Ternyata tetap hening. Bener, tetap hening. Kelas aku tetap hening, walaupun nggak ada guru di dalam kelas dan kita semua lagi ulangan. Next, beberapa hari kemudian aku lewatin lorong kelas IPS. Aku lagi mau mampir ke ruangan lain, ngelewatin kelas IPS. Kebetulan salah satu kelasnya lagi ulangan dan gurunya keluar, guru ekonominya keluar dari kelas. Set. And apa yang terjadi? Aku ngintip lewat pintunya dan mereka semua langsung lempar-lempar kertas, baca-baca buku dari kolong laci. Luar biasa.
Mereka semua langsung berubah gayanya dari yang super diem. Pas guru keluar, langsung selingak-selinguk cari celah dan cari kesempatan dalam kesempitan. Oke, siapa yang pernah kayak gitu? Oke, nggak apa-apa. Aku mau share sesuatu yang meremah, yaitu tentang ketaatan. Ketaatan yang seperti apa? Ketaatan yang tak kenal tempat. Taat tak kenal tempat. Gimana contohnya? Ya tadi yang udah aku ceritain. Taat itu yang dimaksud aku mau share hari ini. Kamu lagi di sekolah dengan guru, di kelas tanpa guru, di dalam kamar sendirian, atau di gereja di teman-teman kamu, atau di gereja di depan pemimpin kamu, atau di rumah saat ada orang tua, versus di rumah kamu saat tidak ada orang tua, cuman kamu sama adik-adik kamu. Apa kamu akan menindas, akan semena-mena sama adik kamu, atau dalam hal apapun? Wah, nih ada duit nganggur, aku langsung jajanin aja. Nanti kalau dibilang kemana duitnya, ya pura-pura nggak tahu aja. Itu salah satu contoh taat yang tidak di semua tempat. Kenapa ya aku mau share ini? Contoh lainnya, kalau kita lagi di jalan, pasti teman-teman tahu kan, lampu merah, kuning, dan hijau dibuat dengan maknanya tertentu. Dan semua orang tahu kalau merah itu berhenti, kuning itu siap-siap mau berhenti ataupun siap-siap mau jalan, dan hijau itu baru jalan. Dan ada tulisan jalur khusus Transjakarta Bus atau jalur busway. Semua orang udah tahu itu jalur tidak boleh dilewati selain bus Transjakarta. Tapi apakah kita pernah atau kita suka celingak-celinguk, nggak ada polisi nih, lewatin aja lah busway-nya? Atau wah, walaupun udah merah, tanggung nih, gas aja lah motornya. Atau harusnya nggak boleh lawan arah, cuman aduh tuh dikit lagi tempatnya tuh, cuman beda 20 meter udah nyampe ke tujuan. Celingak-celinguk, nggak ada polisi lah, maju aja lah lawan arah nyampe ke tempat tujuan. Nah, siapa yang pernah melakukannya? Mungkin semuanya pernah melakukannya, bener gak? Ini yang aku mau tekankan hari ini, bahwa dari hal sekecil apapun, Bapa di surga itu lihat. Bapa di surga itu tahu benar anak-anaknya yang mana yang benar-benar taat, dan anak-anaknya yang mana yang taatnya sepotong-sepotong, suka-sukanya dia. Dia pilih-pilih. Saya cuma mau taat firman Tuhan kalau lagi tempatnya di CF, tempatnya lagi ada adik-adik saya, biar saya terlihat jadi kakak yang baik. Atau saat saya sama orang tua saya, biar saya paling disayang sama mama saya. Atau saya mau taat kalau menguntungkan bagi saya. Kalau itu tidak menguntungkan bagi saya, ya udahlah, saya nggak usah taat-taat amat. Kenapa saya harus taat-taat amat? Gitu. Atau mungkin ada orang yang mengatakan bohong putih. Tuhan bilang jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Tapi kalau aku nggak bohong, nanti dia jadi alasannya ada aja dari orang lain. Itu banyak orang bilang ada bohong putih, itu benar. Tapi itulah namanya ketaatan yang kompromi. Taat yang tidak sempurna. Taat yang kita pilih-pilih sendiri. Tempatnya di sini saya mau taat, tempatnya di sana saya nggak mau taat. Gitu loh teman-teman. Ayat yang sederhana yang aku benar-benar diremakan. Kita belajar Yosua 1 ayat 7 dan 8. Aku mau bacain Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Ini katanya Tuhan buat Yosua. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Poin kedua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, di dalam kitab Taurat Tuhan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, akan cuan-cuan. Gitu. Siapa sih yang gak mau beruntung? Siapa yang gak mau beruntung coba? Gak ada kan? Semua pelajar
pengusaha, mahasiswa, pelajar kalau beruntung, oh hoki dong, lu bilangnya hoki atau beruntung. Wah untung gue belajarnya yang tadi keluar di ulangan misalnya. Wah untung tadi gurunya nggak lihat pas gue bikin contekan. Atau orang yang jualan, wah untung tetangga sebelah lagi nggak jualan. Nah sebenarnya keberuntungan itu dari siapa? Gitu, keberuntungan itu Tuhan bilang keberuntungan itu ini kuncinya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan poin kedua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkan siang dan malam, supaya engkau melakukannya dengan hati-hati, sehingga perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Udah jelas banget loh teman-teman, jelas banget. Masalahnya kita seringkali kompromi untuk tidak taat dalam hal-hal kecil atau di tempat-tempat yang kita anggap kecil, di tempat-tempat yang kita anggap doesn't matter, di tempat-tempat yang ini mah sepele, ini gue nggak taat, nggak apa-apa. Padahal Tuhan bilang jika kau mau dipercayakan harta yang lebih besar, kamu harus bisa mempertanggungjawabkan hal-hal yang lebih kecil yang ditaruh Tuhan sama kamu. Begitu ayatnya kan intinya. Nah, gimana bisa Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar buat kita kalau yang kita punya sekarang kita nggak taat 100%. Kita taatnya pilih-pilih tempat. Kita taatnya hanya yang bagi kita menguntungkan, yang bagi kita nyaman. Gitu. Ayat yang diremakan sangat simpel. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kita udah tahu kalau menyalip nggak boleh dari kiri. Halo, yang naik motor, naik mobil, pasti tahu kalau menyalip itu harus dari kanan. Ya, tapi berapa banyak orang-orang yang suka nyalip dari kiri? Bener gak? Gitu. Tuhan bilang kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Tapi berapa banyak orang-orang yang suka kasih bumbu, tapi ditambah nyerempet-nyerempet dikit. Atau pakai alasan orang lain, tapi dia kan serempet dikit. Nah, itu yang mau aku ingetin. Ayo kita sama-sama belajar makin hari. Kita nggak kompromi loh sama yang namanya taat. Taat itu 100% kita mau taat. Taat itu bukan cuma kita kasih Tuhan, ini aku mau pelayanan, ini talentaku buat pelayanan, aku taat. Tapi kalau urusan aku mau punya pacar, aku nggak mau taat. Urusan aku sama orang tua, aku nggak mau taat. Karena orang tua aku belum kenal Tuhan, orang tua aku belum dibaptis. Apakah itu jadi alasan kita untuk kita nggak taat? Tidak. Jadi taat itu ya mutlak teman-teman. Taat itu ya taat. Taatilah orang tuamu agar lanjut umurmu di tanah Tuhan berikan kepadamu. Dan lebih dari itu semua, taat itu janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau boleh aku tambahin, di segala jalanmu. Supaya kamu beruntung dan kamu berhasil kata Tuhan. Amin. Oke teman-teman. Sebenarnya ayat yang mau aku share adalah itu aja. Supaya kita semua koreksi diri kita masing-masing. Ini kan masih banyak juga yang di rumah, masih belum banyak aktivitas di luar, sekolah, kuliah, belum mulai kembali normal kan. Kita punya banyak waktu untuk kita lihat diri kita saat kita di kamar sendirian, saat kita diberikan kesempatan untuk tidak taat, kesempatan untuk nakal, apakah kita akan menggunakan kesempatan itu? Oke, Tuhan udah bilang, Tuhan memberikan keberuntungan, keberhasilan jika kita taat tanpa kompromi, taat yang tidak kenal tempat, taat yang dimana-mana aku taat, gitu. Mau aku sama pasangan, suami atau istri, atau sama orang tua, sama kakak, sama guru, sama pemimpin di gereja, ya taat, gitu. Aku yakin kita semua udah tahu banyak ayat firman Tuhan, di mana ada dari kejadian lama sampai kejadian baru. Wah, kalau yang udah banyak baca Alkitab pasti udah banyak pengetahuannya. Cuman please banget, saat ini kita refleksi bagian mana yang kita suka nggak taatin, bagian mana yang kita suka kompromiin. Gitu, karena aku nggak
nggak jarang ketemu orang tuh yang kompromi sama ketaatannya. Aku udah taat kok untuk ngelakuin bagian A, B, C, D, E. Tapi hanya satu area ini aku belum mau taat sepenuhnya sama Bapa. Nah, itu dia yang kita harus cari. Taat itu nggak kenal tempat, nggak kenal kondisi. Taat itu ya taat. Nah, kemarin pas lagi baca satu kisah lagi, kisah tentang kelahiran Yesus. Siapa yang nggak tahu kisah kelahiran Yesus? Coba, tahu kan? Yesus lahir, orang tuanya siapa? Yusuf dan Maria. Dan lahirnya di mana? Di kandang domba. Di mana? Di Bethlehem. Sebenarnya mereka itu bukan orang Bethlehem. Kan tahu ceritanya bahwa mereka ketok-ketok kamar penginapan nggak dapat tempat kan? Berarti mereka bukan di rumahnya sendiri kan, bukan di kotanya sendiri kan. Ternyata kenapa si Yusuf dan Maria saat sampai mau melahirkan tuh bisa keluar kota, bisa lagi nggak di rumahnya? Kenapa? Tahu nggak? Kalau yang ngeh baca Alkitabnya, mungkin pernah baca, udah sering baca, tapi nggak ngeh bahwa ternyata mereka pergi tuh sampai ketemu di Bethlehem karena si Yusuf dan Maria itu taat sama aturan raja saat itu. Saat itu pertama kali dilakukannya dalam sejarah sensus penduduk. Sensus penduduk itu dilakukan nggak ada yang online. Jadi semua harus datang ke kota asalnya. Karena Yusuf itu keturunan Daud, dikatakan di Alkitab, mereka harus datang ke daerah Yudea dan akhirnya mereka saat mau melahirkan sampai di daerah Bethlehem itu. Gitu. Jadi untuk menaati peraturan pemerintah yaitu sensus penduduk, Yusuf pun taat. Dia nggak meremehkan, dia nggak bilang, ah nggak penting lah, mau ngapain sih udah lahiran perut gede, udah mau lahiran gini perut udah gede, nggak usah lah ikut sensus. Dia nggak bilang gitu ternyata. Amin. Yuk kita sama-sama belajar taat tanpa kompromi, taat yang nggak kenal tempat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Bapak buat kesempatan hari ini kami belajar sesuatu yang mengingatkan kami untuk kami selalu taat Bapak, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapak, buat semua anak-anak yang mendengar-Mu, firman-Mu pada hari ini Tuhan. Diingatkan Bapak, digelitik, diingatkan Roh Kudus Bapak, area mana yang mereka suka kompromi, area mana yang mereka belum taat sungguh-sungguh sama Engkau. Aku berdoa di dalam nama Yesus Bapak, biar ada pembaruan budimu yang makin hari makin membawa kami semua kepada kesempurnaan Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa biar Kau anugerahkan berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dan penyertaan-Mu senantiasa sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you.